Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi nih dengan saya Bu Novitasari SPDI. Kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 2 pelajaran 8. Mari berperilaku terpuji dengan tema rendah hati. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah setelah mengamati materi dalam video, peserta didik mampu menampilkan keyakinan bahwa sikap rendah hati sebagai cerminan dari iman dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati materi dalam video, peserta didik mampu membiasakan sikap rendah hati dengan baik. Yang ketiga, setelah mengamati materi dalam video, peserta didik dapat menjelaskan makna sikap rendah hati dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati materi dalam video, peserta didik dapat menentukan cara menumbuhkan sikap rendah hati dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati materi dalam video, peserta didik dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan sikap rendah hati dengan baik dan benar. Isi materi yang akan dibahas pada video ini yang pertama adalah pengertian dan makna sikap rendah hati, yang kedua manfaat sikap rendah hati, dan yang ketiga adalah cara menumbuhkan sikap rendah hati. Coba perhatikan gambar berikut ini. Setelah itu, apa yang kamu pahami dari gambar berikut? Ya, dari gambar ini terdapat 3 tema atau 3 contoh perilaku yang menggambarkan sikap rendah hati. Gambar yang pertama adalah gambar seorang anak yang orang tuanya adalah pejabat yang kaya dan satunya adalah anak dari orang tua yang miskin. Ternyata anak-anak, seorang anak yang orang tuanya kaya ini, seorang pejabat orang tuanya, dia mau untuk berteman baik dengan anak yang orang tuanya miskin ini. Ini berarti bahwasanya tidak ada sesuatu yang membedakan antara berteman baik kaya ataupun miskin. Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Ini merupakan salah satu contoh sikap rendah hati. Gambar yang kedua adalah gambar seorang bapak-bapak yang memakai peci dan memakai busana muslim sedang memberikan sedekah kepada orang yang kurang mampu. Ini berarti bahwasanya ketika kita memiliki harta yang berlebih, kita gunakan untuk sedekah atau membantu orang yang kurang mampu. Dan ini merupakan salah satu contoh sikap rendah hati. Gambar yang ketiga adalah gambar seorang anak atau siswa sedang mencium tangan seorang gurunya. Ini merupakan contoh sikap rendah hati. Kenapa? Karena siswa tersebut bersikap hormat, sopan dan santun terhadap gurunya, menunjukkan sikap tawadhu, rendah hati, dan menghormati seorang guru.
Lalu bagaimana? Apakah ada dalil tentang rendah hati? Ternyata ada anak-anak. Yuk kita simak semua materi penjelasan kali ini. Seorang yang tawadu akan bersikap lemah lembut kepada kaum muslim dan orang-orang yang beriman lainnya. Seperti yang disampaikan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 88 berikut ini. Artinya, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yaitu orang-orang kafir itu. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Seorang pemimpin jika memiliki sikap tawadu, ia akan jauh dari sikap zalim, arogan, dan sewenang-wenang, bahkan selalu merendahkan diri kepada pengikutnya. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 215 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Lalu dengan kita bersikap rendah hati, apakah ada manfaatnya? Ada anak-anak, jadi setiap perilaku terpuji pasti memberikan manfaat bagi yang memiliki sifat tersebut. Berikut adalah manfaat sikap rendah hati. Berikut adalah manfaat sikap rendah hati atau tawadu. Yang pertama, dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kedua, akan memiliki banyak teman. Yang ketiga, hidupnya akan tenang, damai, dan bahagia karena tidak dengki kepada orang lain. Yang keempat, dihargai orang lain. Yang kelima, selamat dunia akhirat. Yang keenam, senantiasa melaksanakan kewajibannya. Yang ketujuh, akan mudah menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, akan menambah kekuatan iman dan takwa. Ternyata banyak sekali kan ya manfaat dari sikap rendah hati atau tawadu ini. Oleh sebab itu, mari kita tumbuhkan sikap rendah hati dalam diri kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sikap rendah hati tersebut? Bagaimana anak-anak, ada yang tahu bagaimana cara menumbuhkan sikap rendah hati? Ya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Cara menumbuhkan sikap rendah hati. Yang pertama, menguatkan iman dan takwa dengan rajin ibadah, dengan berbanyak zikir, sholat, dan puasa. Yang kedua, senantiasa bersyukur dengan segala nikmat Allah SWT. Yang ketiga, mewujudkan sikap syukur dengan banyak bersedekah, beramal, dan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, selalu melihat ke bawah orang-orang yang kehidupannya di bawah kita. Yang kelima, berkumpul, berkawan, dan berguru kepada orang-orang yang sholih, orang-orang yang baik. Yang keenam, berusaha dengan sekuat tenaga meneladani sifat dan perilaku kehidupan Nabi Muhammad SAW serta para orang-orang yang sholih. Bagaimana anak-anak setelah mendengarkan penjelasan materi tentang sikap rendah hati? Sudah ingin menerapkan ya untuk bersikap rendah hati ya? Untuk itu, mari kita terapkan sikap rendah hati ini dalam kehidupan sehari-hari agar kesuksesan dapat dengan mudah kita raih. Tetap semangat semuanya. Semoga semuanya bisa bersikap rendah hati. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.